Yang semuanya, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Sebelumnya Selvi ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Selvia Maharani. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Andalas. Nah, senang rasanya hari ini bisa berkumpul bersama teman-teman semuanya. Dan Selvi salut banget dengan teman-teman semuanya yang mau ngambil langkah lebih depan dengan mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, pada hari ini selama 10 menit ke depan, Selvi akan membahas pentingnya kesadaran untuk mencintai diri sendiri. Sebelum itu, Selvi ingin sedikit cerita bagaimana seorang Selvi yang saat ini terbentuk dari Selvi yang sebelumnya. Dahulu, Selvi itu merupakan seorang yang mungkin disebut people pleasure, yang dimana selalu merasa nggak enakan dengan orang lain. Jadi ketika Selfie diminta bantuan oleh orang lain, Selfie tuh nggak enak kalau misalnya bilang enggak ke orang lain. Karena ngerasa nggak sopan, karena ngerasa nggak pantas mengatakan tidak pada orang lain. Nah lalu Selfie juga terlalu terobsesi untuk menjadi orang yang sempurna. Sehingga Selfie itu pengen tampil sempurna, pengen tampil perfect di depan orang lain. Untuk apa? Untuk dipuji. Sehingga Selfie merasa kurang bersyukur dengan apa yang ada di diri Selfie. Nah, walaupun itu sulit untuk kita perbaiki, tapi alangkah baiknya jika kita memiliki niat untuk memperbaiki itu. Semenjak bertemu dengan banyak orang yang positif, banyak orang yang mendukung, Selfie jadi belajar untuk lebih bersyukur dan juga lebih memperhatikan diri sendiri. Nah, pada hari ini, kita kilas balik pada masa saat ini. Apalagi kita masih di masa pandemi. Terlihat banyak sekali orang yang mulai aware atau mulai sadar dengan kesehatan mentalnya, bahkan ada juga yang mengabaikan. Yang dimana kita lihat aja, bahkan ada yang ngerasa stres karena mereka berhenti dari pekerjaannya. Tidak ada pemasukan untuk finansialnya. Nah, itu emang merupakan sebuah fakta. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini, Selfie ingin berbagi informasi kepada teman-teman semuanya tentang pentingnya sadar untuk mencintai diri sendiri. Karena dampaknya besar banget loh teman-teman semua ketika kita tahu bagaimana menghargai diri sendiri. Nah, kali ini ada 3 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama ada apa yang menyebabkan kita tidak mencintai diri, lalu apa saja manfaat jika kita mencintai diri kita, dan yang terakhir, bagaimana cara mencintai diri itu. Oke. Yang pertama, apa yang menyebabkan kita tidak mencintai diri? Selfie rangkum ada 3 kesimpulan. Yang pertama, karena kita terlalu terobsesi untuk sempurna. Mungkin teman-teman ada nih yang tipenya perfeksionis. Perfeksionisme adalah sikap yang selalu menuntut kesempurnaan total pada setiap pencapaiannya. Jadi ketika ada satu kesalahan, maka mereka kurang puas akan hal itu. Padahal kan nilai baiknya lebih banyak kan daripada kesalahan. Kenapa kita hanya fokus kepada satu kesalahan saja? Lalu yang kedua, insecurities, yang akan hadir ketika tidak tercapai yang kita inginkan. Lalu obsesi. Obsesi ini rentan untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Karena kita terobsesi, aku harus tampil sempurna, aku harus beli ini, aku harus mengikuti tren ini. Nah, bahkan itu sebenarnya menjadi dampak negatif ke diri kita. Alangkah baiknya kita sadar bahwa semuanya itu hanya perlu kita syukuri. Oke, yang kedua, menyenangkan orang lain lalu mengabaikan diri sendiri. Balik lagi, kita yang selalu mengiyakan apa yang menjadi keinginan orang lain, tanpa kita memperhatikan dengan keinginan kita sendiri, nah itu merupakan salah satu penyebab apa yang menyebabkan kita tidak mencintai diri sendiri. Lalu penyebabnya ini bisa karena sungkan, perasaan terlalu inferior, atau kita merasa di bawah dibandingkan orang lain, atau yang lainnya. Lalu yang ketiga, terlalu sensitif terhadap kritik. Nah, teman-teman semua ngerasa nggak sih terlalu sensitif terhadap kritik? Ketika dikasih kritik, teman-teman malah hard feeling atau ngerasa sakit hati atau ngerasa nggak enak. Nah, coba deh
introspeksi lagi dirinya. Nah, terlalu sensitif terhadap kritik ini karena kita tidak bisa menerima kritik dari orang lain terhadap diri kita. Ketika kita dikritik, Selfie kamu itu kayaknya hari ini tampilnya mungkin agak menor deh make up-nya. Mungkin boleh nih make up-nya lebih natural aja ke depannya. Nah, nanti saya mikir kayak ini, ngapa sih ngomentarin aku gitu. Padahal kalau aku cantik aja, aku cinta. Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu defensif atau menolak adanya kritik. Lalu kritik orang lain itu seharusnya kita tanggapi semestinya dengan tenang. Ketika mereka berkritik atau memberi pendapat, ya kita sudah menerimanya aja. Itu balik lagi kepada kita apakah kita mau melakukan perubahan tersebut atau tidak. Gitu. Nah, setelah kita bahas apa penyebabnya, lalu kita masuk ke manfaat. Apa saja sih manfaat jika kita mencintai diri kita? Yang pertama, mendapatkan kepuasan hidup. Nah, dengan mendapatkan kepuasan hidup ini, kita menjadi menerima diri kita apa adanya. Kita lebih bersyukur, terus juga dampak besarnya itu kita lebih santai, lebih enjoy life, karena tingkat stres pada diri kita itu lebih rendah. Kita tidak mudah stres, kita lebih tenang menghadapi sesuatu. Lalu meningkatkan self esteem, lebih menghargai diri sendiri, lalu juga kita bersyukur, menghabiskan waktu bersama diri sendiri, terus melatih kesadaran dengan penuh, memaafkan diri sendiri, dan bangga dan percaya diri pada diri sendiri. Nah, teman-teman yang selalu ngerasa menyalahkan dirinya, tolong deh untuk memaafkan dirinya. Karena siapa sih yang akan memaafkan diri kita selain diri kita sendiri yang memaafkannya? Karena itu akan berdampak positif pada diri kita ke depannya. Lalu yang kedua, manfaatnya ada mengembangkan gaya hidup sehat. Tanpa kita sadari, dengan menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, kita lebih memperhatikan diri sendiri. Ya, di mana kita lebih menjaga kesehatan dengan pola tidur yang baik, pola makan yang baik, terus juga kita ingin memberi hal yang terbaik untuk kita sendiri. Kita memiliki motivasi yang lebih kuat untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, kehabisan tenaga atau tenaga yang kita habiskan itu ada manfaatnya untuk diri kita sendiri. Adanya kesenangan untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk orang lain. Lalu yang ketiga, mengurangi resiko terkena gangguan mental. Nah, riset menunjukkan ya, bahwa orang yang memiliki rasa ingin mencintai dirinya lebih tinggi atau self-love, rendah rentan terkena berbagai gangguan mental. Lalu yang kedua, belajar untuk menghadapi kesulitan. Kita menjadi lebih santai, menjadi lebih damai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Lalu kita tidak akan mudah stres atau tidak nyaman, dan kita tidak akan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, siapa nih di antara teman-teman semuanya yang selalu membandingkan dirinya kepada orang lain? Ketika teman A lebih mendapatkan achievement lebih daripada kita selalu merasa, dia kayaknya pintar banget deh. Kok aku nggak bisa ya? Kok dia bisa menghasilkan uang lebih banyak ya? Kenapa aku nggak bisa ya? Nah, itu alangkah baiknya dihindari. Boleh jika kita membandingkan diri kita itu ketika kita bisa eh, menyelaraskan. Apakah kita bisa juga mengejar hal tersebut? Ketika tidak, mending nggak usah dibandingkan. Lalu juga kita akan berpikir positif atau optimis dan mau untuk menjadi kreatif dan mencoba hal baru. Nah, karena kita tahu hidup itu sekali, kita ingin mencoba semua hal. Selagi semua hal itu adalah hal yang positif. Dan yang terakhir manfaatnya adalah meningkatkan daya tarik. Nah, teman-teman, perlu diketahui, ketika kita lebih mencintai diri kita sendiri, lebih menghargai diri kita sendiri, daya tarik yang dilihat oleh orang kepada diri kita itu lebih. Jadi kita ada aura tersendiri loh, aura independen. Oh, ketika kita ngelihat siapa ya? Intan. Oh, Intan nih anaknya tuh self love banget nih. Setelah kita lihat, oh iya benar, dia punya PD yang bagus, dia punya kesehatan mental yang bagus, dia punya motivasi yang bagus. Nah, itu loh yang akan menjadi daya tarik kita. Kita menjadi orang yang ditonjolkan sama orang lain. Makanya itu penting banget untuk mencintai diri sendiri. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Lalu bagaimana sih Sel untuk mencintai diri itu? Karena aku nggak tahu nih caranya gimana. Nah, ada 4 langkah. Yang pertama, kenali diri sendiri. Temukan jawaban dari pertanyaan ini, teman-teman, tentang diri Anda. Seperti,
Apa sih impian yang ingin kalian capai? Lalu kalian harus tahu ketakutan terbesar kalian itu apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan kalian harus tahu kekuatan yang kalian miliki. Ketika kalian punya kemampuan untuk public speaking, tapi kalian itu anaknya takutan atau pemalu, nah itu bisa banget tuh kalian manfaatkan untuk diubah pola pikirnya. Lalu yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Fokuslah apa yang menjadi tujuan dan mimpi dalam hidup kamu. Lalu yang ketiga, jangan khawatir dengan pendapat orang lain. Karena semua orang punya mulut. Mereka bebas berpendapat. Dalam hidup itu, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Yang paling penting kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif atau pengaruh baik. Hindari hubungan-hubungan toksik demi kebaikan diri. Jika kalian punya teman nih, aku punya teman yang selalu membandingkan diri, terus mereka yang selalu menyalahkan aku ketika aku berada di kelompok tersebut. Nah, mulai dipilah teman-temannya. Walaupun itu terlihat susah di awal, tapi percayalah, kamu akan bersyukur jika kamu berhasil keluar dari lingkaran hitam itu. Nah, setelah selfie bahas nih, ada tadi penyebabnya, manfaat, dan solusi, Selfie akan rangkum kembali. Apa aja sih yang kita bahas pada hari ini? Tentang pentingnya kesadaran untuk mencintai diri sendiri. Pertama, alasan yang umum untuk tidak mencintai diri adalah terlalu obsesi untuk selalu sempurna, selalu ingin menyenangkan orang lain tapi mengabaikan diri sendiri, dan terlalu sensitif terhadap pendapat orang lain. Yang kedua, manfaat dengan kita mencintai diri kita sendiri adalah mendapatkan kepuasan hidup, lalu mengembangkan gaya hidup sehat, meningkatkan self-esteem, dan mengurangi resiko terkena gangguan mental. Dan yang terpenting, meningkatnya daya tarik kita. Dan yang terakhir, ada cara untuk mencintai diri kita sendiri. Yang pertama, kenali diri sendiri, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, jangan khawatir dengan pendapat orang lain, dan bergaulah dengan lingkungan-lingkungan yang positif. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sangat antusias dengan speech selfie hari ini atau pidato selfie hari ini. Perlu diketahui teman-teman semua, setiap orang memang dilahirkan tidak sempurna. Tetapi kita bisa membuat diri itu sempurna dengan versi sempurna diri kita. Setiap orang punya keunikan dan kekuatan sendiri-sendiri, tanpa perlu melihat dari yang lainnya. Jika bukan kita yang menerima diri kita, siapa lagi? Saya Sofia Maharani, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.